Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pada hari ini dengan pembelajaran PPKN. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran saat ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu sekalian, kita akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu. Materinya masih mengenai sistem hukum dan peradilan internasional. Minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai subjek hukum internasional dan juga kita membahas hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan pertemuan pada saat ini dengan materi yang berikutnya. Kita akan bicara sekarang mengenai sengketa internasional. Sesuai dengan kata-kata sengketa internasional, maka dapat diartikan bahwa sengketa itu merupakan perselisihan yang terjadi antar subjek-subjek hukum internasional. Nah, Ibu ulang, kemarin subjek-subjek hukum sudah kita bahas di minggu yang lalu ya. Nah, di sini berarti sengketa internasional itu adalah perselisihan yang terjadi antara subjek-subjek hukum internasional, seperti misalnya persengketaan atau perselisihan negara dengan negara, negara dengan individu, negara dengan badan subjek hukum internasional. Ya, itu yang terkait dengan sengketa, yaitu perselisihan. Kita akan lanjutkan berikutnya, hal-hal yang menyebabkan sengketa internasional. Di sini hal-hal yang menyebabkannya itu ada 6 poin. Kita lihat satu persatu. Hal yang pertama, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. Artinya, subjek hukum yang tadinya terikat oleh perjanjian internasional, kemudian tidak memenuhi kewajibannya untuk mematuhi perjanjian tersebut. Nah, bisa jadi ini yang menyebabkan kemudian terjadinya sengketa internasional. Yang berikutnya karena perbedaan penafsiran mengenai perjanjian internasional. Jadi pada saat hubungan internasional itu terjadi, kemudian dibuatlah perjanjian internasional, tetapi salah satu dari subjek hukumnya menafsirkannya berbeda dengan tujuan awal mengenai perjanjian internasional. Sehingga perbedaan penafsiran ini bisa menjadi penyebab sengketa internasional. Yang berikutnya adalah perebutan sumber-sumber ekonomi. Jadi biasanya ini negara-negara yang kemudian mengadakan kerjasama hubungan internasional yang membahas mengenai perekonomian, tapi kemudian belakangan pada akhirnya terjadilah perebutan mengenai sumber-sumber ekonomi. Nah, perebutan ini bisa menjadi penyebab terjadinya sengketa internasional. Kita lanjutkan berikutnya, hal yang menyebabkan adalah perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional. Ini setiap negara akan muncul seperti ini, ya, bahwa di situ ada pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional. Nah, perebutan mengenai bidang-bidang seperti ini yang tadinya hubungan internasional itu baik-baik saja, tapi karena unsurnya pengaruh ekonomi, politik, dan keamanan, bisa jadi yang menyebabkan hubungan internasional itu menjadi adanya sengketa. Kita lanjutkan, berikutnya adalah intervensi terhadap kedaulatan negara. Ketika terjadi hubungan internasional, sesungguhnya masing-masing anggota hubungan internasional itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, kemudian jika ada negara yang kemudian mengintervensi, merasa negara yang lebih kuat, merasa bahwa negara itu yang dominan, maka muncul intervensi terhadap kedaulatan negara lain, ini kemudian akan menyebabkan sengketa internasional. Berikutnya lagi yaitu penghinaan terhadap harga diri bangsa. Ya. Jadi dalam hubungan internasional itu ketika kemudian salah satu anggota dari hubungan internasionalnya menghina terhadap
bangsa lain, maka bisa jadi adalah penyebabnya sengketa internasional. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kita lihat jenis-jenis sengketa internasional. Kalau tadi penyebabnya, sekarang jenis-jenis sengketa internasional. Kita melihat jenis-jenis sengketa itu ada 3, yaitu sengketa posisi. Sengketa posisi ini biasanya terkait dengan batas wilayah sebuah negara. Batas wilayah sebuah negara secara alam itu bisa jadi dari tahun ke tahun akan bergerak perlahan-lahan. Yang kemudian di dalam pengadministrasiannya tidak update. Sehingga ketika dicek ulang bisa jadi batas-batas wilayah itu sudah berbeda. Ya, karena kita tahu bahwa pergerakan alam ini bisa menyebabkan kondisi alamnya berubah. Ya. Berikutnya sengketa wilayah. Sengketa wilayah ini biasanya klaim terhadap suatu wilayah negara tertentu. Jadi suatu negara mengklaim bahwa misalnya wilayah tersebut merupakan wilayahnya. Sementara negara lain juga mengklaim bahwa wilayah itu sebagai wilayahnya, sehingga muncullah sengketa. Ya, ini banyak yang terjadi seperti di Swedia dan Finlandia. Di sana ada Kepulauan Aland namanya. Itu diklaim oleh Swedia maupun Finlandia. Ya, terus ada lagi jadi kondisi ini masih dalam sengketa. Kemudian kita pernah kalau di Indonesia itu kaitan dengan wilayah Timor Leste. Ya, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana sengketanya bisa cek saja di Google bagaimana sengketa wilayah antara Indonesia dengan Timor Leste. Yang ketiga adalah sengketa sumber daya alam. Nah, sengketa sumber daya alam ini biasanya perebutan yang kaitan dengan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Ya. Jadi wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam yang kemudian akan menjadi perebutan dari negara-negara yang berbatasan tersebut. Nah, di sini dicontohkannya di Eropa. Di sana perebutannya karena kebetulan sungai yang memiliki sumber daya alam itu mengalir dari negara terus berlanjut ke negara lain. Sehingga sungai tersebut menjadi sengketa. Sengketanya kaitan dengan sumber daya alam. Baik, kita lanjutkan lagi. Penyelesaian sengketa internasional. Untuk penyelesaian sengketa internasional itu ada 2 metode, yaitu metode diplomatik dan metode legal. Kalau metode diplomatik ini artinya kita mencoba untuk menyelesaikannya secara diplomatik, secara permusyawaratan. Ya, kita lihat di sini ada negosiasi. Jadi negosiasi ini penyelesaiannya secara negosiasi tanpa melibatkan orang ketiga, melibatkan pihak ketiga. Jadi negosiasi saja antara satu negara dengan negara lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yang berikutnya ada mediasi. Kalau mediasi ini melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiganya sebagai mediator, ya, yang berperan aktif untuk mencari solusi bagaimana agar kedua subjek hukum internasional itu dapat terselesaikan. Terus yang ketiga ada inquiry. Kalau inquiry ini penyelesaian sengketanya yaitu dengan membuat berdirinya sebuah komisi, badan internasional. Jadi ada sengaja badan ketiga, badan organisasi, badan komisi yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan daripada persengketaan internasional. Ya, biasanya ini yang membentuk secara internasional. Nah, kita lihat metode yang kedua adalah metode legal, artinya metode yang berdasarkan hukum. Kalau yang ini adalah berdasarkan permusyawaratan tanpa kita melihat aturan-aturan secara hukum internasional. Nah, metode legal ini ada ada arbitrase. Di sini penyelesaiannya justru secara legal, tetapi boleh dilakukan di luar pengadilan. Jadi penyelesaian sengketanya itu tidak melalui pengadilan, tapi justru di luar pengadilan. Nah, arbitrase ini biasanya ada pihak ketiga yang dihadirkan untuk menyelesaikan
sengketa tersebut. Kemudian Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional berarti permasalahan sengketanya diselesaikan di persidangan secara hukum internasional, ya. Biasanya Mahkamah Internasional ini akan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Jadi ini sudah masuk ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan dari permasalahan sengketa internasional. Yang terakhir adalah pengadilan lain. Pengadilan lainnya maksudnya pengadilan yang dibentuk oleh organisasi internasional. Kita mengatakan di sini yang membentuk adalah PBB, ya. Jadi PBB bisa saja membentuk pengadilan internasional, ya, untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di antara subjek-subjek hukum internasional. Baiklah, anak-anak, materi untuk sesi ketiga ini sepertinya sudah selesai sampai di sini. Ya, jadi kita sudah masuk ke sesi terakhir ketiga kaitan dengan hukum dan peradilan internasional. Silahkan anak-anak untuk membaca ulang materi video sesi 1, sesi 2, dan sesi ketiga. Kemudian kita akan mencoba nanti evaluasi. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.